Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang terkait materi kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan di Afrika. Baik, saya akan menjelaskan tentang kolonialisme di Afrika. Di Afrika itu salah satu periode paling dramatis dalam sejarah benua ini, yang dimulai pada akhir abad ke-19 dan berlangsung hingga pertengahan abad ke-20. Selama periode ini, kekuatan Eropa membagi dan menguasai sebagian besar wilayah Afrika, membawa dampak besar terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat lokal. Perjuangan untuk kemerdekaan kemudian muncul sebagai respons terhadap penindasan dan eksploitasi yang dialami oleh bangsa Afrika. Ini adalah ciri-ciri dampak kolonialisme di Afrika. Pertama itu ada motif kolonialisme. Yang pertama ada kekuatan Eropa termasuk Inggris, Prancis, Belanda, dan Jerman menjajah Afrika dengan berbagai alasan seperti pencarian sumber daya alam, peluasan pasar, dan penyebaran agama Kristen. Yang kedua yaitu Konvensi Berlin pada tahun 1884 sampai 1885 menandai berbagai benua Afrika di antara negara-negara Eropa tanpa mempertimbangkan batasan etnis atau budaya yang ada. Yang kedua itu dampak kolonialisme. Yang pertama, penindasan terhadap budaya lokal dan penerapan sistem pemerintahan yang otoriter mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar masyarakat Afrika. Dan yang kedua itu adalah eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi komunitas lokal, sementara kekayaan yang dihasilkan mengalir ke negara-negara kolonial. Selanjutnya, perjuangan kemerdekaan. Yang pertama, awal perjuangan untuk kemerdekaan melalui muncul pada awal abad ke-20, dipicu oleh kesadaran akan ketidakadilan yang dialami dan pengaruh pemikiran anti kolonial dari luar negeri. Yang kedua, dipicu oleh kesadaran akan ketidakadilan yang dialami dan pengaruh pemikiran anti kolonial dari luar negeri. Yang kedua, gerakan-gerakan awal seperti Pan-African kolonialisme mulai menggalang solidaritas di antara negara-negara Afrika. Yang kedua, perjuangan yang beragam. Setiap negara memiliki jalur perjuangan. Yang berada di Nigeria, gerakan nasionalisme dipimpin oleh tokoh seperti Nnamdi Azikiwe. Sementara di Aljazair, perjuangan bersenjata melawan penjajahan Prancis menjadi sorotan utama. Banyak negara Afrika mengalami konflik bersenjata sebagai bagian dari perjuangan mereka, seperti perang kemerdekaan di Angola, Mozambik, dan Aljazair. Yang ketiga, pengaruh Perang Dunia II. Perang Dunia II memperlemah kekuatan ekonomi Eropa dan menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Afrika. Kembalinya para veteran
berperang ke Afrika dengan pemikiran baru, mendorong terjadinya gelombang protes dan tuntutan untuk kemerdekaan. Yang keempat, kemerdekaan dan pasca kemerdekaan antara 1950-an hingga 1970-an. Banyak negara Afrika berhasil meraih kemerdekaan, termasuk Ghana 1957, Nigeria 1960, dan Kenya 1963. Namun kemerdekaan sering kali diikuti oleh tantangan baru seperti konflik internal, korupsi, dan masalah pembangunan yang mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi negara-negara tersebut. Baik, itulah materi tentang saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu